Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang transplantasi dan bisnis organ tubuh manusia. Yang pertama ialah konsep transplantasi. Menurut Kamus Besar Indonesia, kata transplantasi mempunyai arti pemindahan jaringan tubuh dari suatu tempat ke tempat lain dan atau pencakokan. Transplantasi adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan alat atau jaringan organ tubuh manusia yang berasal dari tubuh sendiri atau tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat atau jaringan organ tubuh yang tidak berfungsi dengan baik. Organ manusia mempunyai arti yaitu alat yang mempunyai tugas tertentu di dalam tubuh manusia. Bagian organ yang dimaksud di sini antara lain jantung, ginjal, paru-paru, kornea mata, hati, pankreas, usus, dan katup jantung. Jaringan tubuh dalam KBHI adalah susunan sel-sel khusus yang sama pada tubuh dan bersatu dalam menjalankan fungsi biologis tertentu. Dapat disimpulkan bahwa transplantasi merupakan proses tindakan perpindahan salah satu dan atau beberapa organ tubuh dan atau jaringan tubuh dari satu tempat ke tempat lain atau dari seseorang ke seseorang lainnya dengan ketentuan berlaku akibat dari ketidakfungsian organ atau jaringan tubuh itu sendiri. Sehingga melalui tindakan transplantasi tersebut, fungsi organ tubuh yang baru dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Pemindahan organ ini bisa menyelamatkan nyawa penerimanya. Namun, di sisi lain, tindakan tersebut juga berisiko tinggi karena penolakan dari tubuh rentan terjadi. Sebab, organ baru tersebut dianggap sebagai benda asing yang harus dilawan, sehingga tubuh justru akan memperlakukannya layaknya penyakit dan akibatnya jika tidak dapat menerimanya. Prosedur transplantasi organ umumnya dilakukan apabila kerusakan yang terjadi pada organ tersebut sudah sangat parah, sehingga fungsinya tidak lagi bisa berjalan dengan normal. Sehingga dengan mengganti organ yang rusak dengan organ yang masih sehat, pasien penerima donor bisa mendapatkan beberapa manfaat, yaitu yang pertama, menghindari prosedur tertentu yang memakan waktu lebih banyak seperti dialisis atau cuci darah. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup meningkat. Menjalani hidup dengan lebih sehat dan rasa sakit bisa hilang. Mengurangi resiko terjadinya kecacatan. Selanjutnya, mengurangi jenis operasi yang harus dilakukan. Meski begitu, operasi transplantasi organ juga memiliki beberapa resiko yang mungkin muncul. Yang pertama ialah komplikasi dari obat bius yang diberikan. Yang kedua, pendarahan saat operasi. Yang ketiga, komplikasi setelah operasi, misalnya infeksi. Dan yang keempat, peningkatan resiko infeksi akibat konsumsi obat yang harus dikonsumsi setelah transplantasi. Yang kelima, penolakan organ oleh tubuh. Dan yang terakhir, gagal organ. Manfaat dan risiko selalu ada di setiap prosedur medis, termasuk transplantasi organ. Adapun proses-proses transplantasi organ yaitu yang pertama, menunggu adanya organ yang cocok. Yang kedua, panduan sebelum saat operasi transplantasi. Dan yang ketiga, tata laksana setelah operasi transplantasi organ. Hukum donor atau transplantasi organ menurut Komisi Fatma MUI pada Juni 2019 tentang transplantasi organ dan atau jaringan tubuh pendonor mati untuk orang lain melandaskan fatwa ini dengan beberapa dalil ayat Al-Quran terkait penciptaan seperti sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surat At-Tin ayat 4. MUI menetapkan ketentuan hukum mengenai transplantasi organ, yaitu yang pertama, seseorang tidak diperbolehkan memberi atau menjual organ dan atau jaringan tubuhnya kepada orang lain karena organ tersebut bukan hak milik. Dan yang kedua, transplantasi organ yang meninggal kepada manusia hidup diperbolehkan dengan ketentuan adanya kebutuhan mendesak yang dibenarkan secara syar'i. Dan yang ketiga, melakukan transplantasi organ tubuh harus dilakukan oleh ahli kompeten dan kredibel. Dan harus atas izin keluarga atau pemerintah juga diharuskan. Dan yang terakhir,
MUI mensyaratkan jika transplantasi organ atau jaringan tubuh yang dimaksud tidak termasuk bagi organ reproduksi, genital, dan otak. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Yang kedua adalah bisnis organ tubuh manusia. Karena keterbatasan donor yang tersedia di rumah sakit menjadi salah satu faktor penghambat untuk melakukan transplantasi, sehingga banyak masyarakat yang mau membayar mahal organ tubuh manusia guna untuk melakukan transplantasi. Kebutuhan akan organ yang sangat tinggi berdampak pada semakin banyaknya kegiatan jual beli organ tubuh manusia di pasar-pasar gelap. Penjualan organ tubuh manusia di pasar-pasar gelap itu bukan hanya terjadi di lingkup luar negeri saja, tetapi di Indonesia pun juga terjadi. Praktik perdagangan organ tubuh manusia ini sudah dilakukan dengan berbagai modus, mulai dari persetujuan dari pendonor untuk mendonorkan organ tubuhnya, penipuan terhadap pendonor, sampai dengan pembunuhan untuk mendapatkan organ tubuh tersebut. Kemudian apabila ditinjau dari sisi cara mendapatkan donor untuk melakukan transplantasi, itu ada transplantasi secara legal yang di mana tidak ada unsur melawan hukum atau undang-undang, dan ada transplantasi secara ilegal yang merupakan ada unsur melawan hukum. Perdagangan organ tubuh manusia ini sudah jelas dilarang di dalam pasal 192 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Tingginya harga organ tubuh manusia di pasar-pasar gelap ini memicu semakin banyaknya orang-orang untuk memanfaatkan hal tersebut untuk menghasilkan uang. Karena penjualan organ tubuh manusia sudah banyak diberitakan di internet, bahkan ada oknum-oknum yang sengaja menggunakan jasa internet untuk mencari korban. Pandangan tentang transplantasi. Di dalam Al-Quran dan hadis nyaris sama sekali tidak ditemukan tentang ayat yang atau hadis yang membahas tentang hukum mendonorkan anggota badan seseorang untuk transplantasi. Tetapi terdapat suatu hadis yang menyinggung sedikit ataupun kias yang mengulas hukumnya yang berkenaan dengan transplantasi ataupun cengkok anggota tubuh. Salah satu hadis tersebut adalah hadis riwayat Ahmad yang berbunyi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala selain menciptakan penyakit, menciptakan pula obatnya. Apabila kita perhatikan hadis di atas, maka menganjurkan kita berobat di kala sakit atau mencari penyembuhan ketika sakit. Para ulama fikih klasik setuju kalau melaksanakan transplantasi organ badan manusia dengan organ manusia yang lain diperbolehkan sepanjang tidak menimbulkan kemudaratan atau keburukan. Kebanyakan ulama yang membolehkan transplantasi berdasarkan pendapat mereka pada argumentasi berikut. Yang pertama, transplantasi didasarkan kepada perbaikan, tidak dalam keburukan. Kedua, transplantasi yang berdasarkan kedaruratan. Ketiga, transplantasi yang didasari selaku kebutuhan. Ada pula pendapat ulama yang melarang sebab sesungguhnya manusia tidak memiliki hal yang sebab memindahkan bagian dari organ jasadnya, walaupun itu berbentuk sumbangan ataupun pemberian. Terdapat berbagai sebab dilarangnya transplantasi organ badan sebagai berikut. Yang pertama, diharamkan untuk siapapun mengganggu maupun menghancurkan serta memotong diri sebagai organ manusia guna melindungi keselamatan hidupnya. Kedua, mayoritas transplantasi organ terjalin membuat sang pendonor mengalami bahaya. Kemudian yang ketiga, pemindahan organ serta penanaman ke jasad ataupun ke badan yang lain menimbulkan rasa sakit kepada sang pendonor. Keempat, memindahkan organ apabila keadaannya pendonor masih hidup hingga akan menyiksanya. Kelima, memindahkan organ dapat menghilangkan atau mengurangi kehormatan manusia. Kemudian tentang bisnis organ di dunia, di internet, organ badan manusia khususnya ginjal bisa dengan gampang ditemui, apalagi penerapan itu dilakukan secara terang-terangan. Praktek perdagangan organ pada
ini jadi suatu prospek yang menguntungkan serta menjanjikan mengingat keuntungan yang didapatkan dari pendonoran tersebut. Di dalam Islam, jual beli secara bahasa artinya mengubah suatu dengan sesuatu. Dalam jual beli terdapat objek akad yang yaitu suatu yang dijadikan objek dalam jual beli. Tidak semua barang dijadikan objek akad atau objek jual beli. Beberapa barang dipandang tidak bisa dijadikan objek akad baik secara agama ataupun secara adat. Ada 4 ketentuan yang wajib dipenuhi pada objek akad, ialah berupa objek akad yang wajib mutakawil berupa harta, bisa diserah terimakan kalau akad berlangsung. Terus objek akad wajib jelas serta dikenali oleh pihak pembeli. Dengan demikian, apabila dihubungkan dengan organ manusia oleh organ badan manusia ialah suatu yang barang namun tidak dipandang sebagai harta, hingga badan manusia tidak dipenuhi ketentuan untuk menjadi objek akad sehingga dia tidak bisa jadi objek dalam penjual beli. Sekian presentasi dari kelompok pengi. Apabila ada yang kurang-kurangnya mohon maaf. Apabila belum paham bisa ditanyakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.